Saudaraku, inilah pola Alkitabiah tentang penuh roh. Jadi penuh roh membuat mereka bersaksi, penuh roh mendorong mereka untuk melakukan mujizat. Penuh roh mendorong mereka untuk berani berkata-kata ketika mereka sedang diancam. Dan penuh roh membuat mereka berdoa. Dan luar biasanya kita lihat, saudaraku ya, doanya itu minta keberanian. Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, salam sehat, salam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus atas kita semua. Saudara, kali ini saya ingin sampaikan tentang pentingnya penuh roh. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, peristiwa pertama kali di mana murid-murid Kristus itu dipenuhi dengan roh itu adalah peristiwa di kamar loteng. Setelah mereka menanti-nantikan selama 10 hari, mereka berdoa menanti-nantikan akan janji Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan, dan peristiwa pencurahan Roh Kudus atau peristiwa di hari Pentakosta itu kita bisa lihat, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita membayangkan penuh itu mungkin paling tepat adalah bejana. Ada gelas, ada ember, atau pokoknya satu wadah begitu ya, yang diisi dengan air sampai penuh, bahkan sampai meluap, saudara ya. Nah, bayangannya seperti itu. Nah, apakah hidup kita ini sudah penuh dengan roh? Peristiwa pertama memang terjadi pada hari Pentakosta di kamar loteng. Dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini luapannya, saudaraku. Ya, tadi saya kasih perumpamaan, kita mengisi gelas dengan air, ketika air itu penuh, meluapnya itu dalam bahasa-bahasa lain. Nah, saudara, bahasa-bahasa lain yang meluap itu ternyata menjadi sebuah kesaksian. Karena pada waktu itu di Yerusalem sedang karena hari raya, saudaraku, sedang penuh dengan orang-orang dari berbagai daerah. Dan mereka mendengar 120 orang itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, dan ternyata menjadi kesaksian. Kalau saudara lihat ayat 7, mereka semua tercengang-cengang, ini orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, Petrus dan murid-murid yang lain, bahkan 120 murid itu kebanyakan orang-orang Galilea, saudaraku. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, kemudian didaftar, saudara. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari kota Roma, dan seterusnya, saudaraku. Jadi luapannya adalah kesaksian dalam bahasa-bahasa dari mereka. Di sini saya sering katakan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu hasilnya atau buahnya adalah kesaksian tentang Kristus dalam bahasa yang bisa difahami oleh mereka yang mendengarkan. Itu secara sederhana pesan peristiwa Pentakosta itu seperti itu. Nah, kemudian saudaraku, apa yang menjadi akibat lanjutan dari kepenuhan Roh Kudus itu? Yang menarik, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul, kata penuh roh itu berulang-ulang ditulis. Ya, saya coba cari, saya catat ya. Setelah itu kita lihat Petrus berdiri berkhotbah dengan penuh keberanian. Kita semua tahu bahwa sebelumnya Petrus itu menyangkal Tuhan, ketakutan ya. Kemudian dia frustrasi, dia patah hati, dia merasa gagal, kemudian Tuhan pulihkan, dan setelah penuh Roh Kudus, Petrus yang gagal, Petrus yang frustrasi, Petrus yang merasa diri tidak layak itu bangkit berdiri dengan penuh keberanian dan memberitakan akan firman Tuhan, dan kurang lebih 3.000 orang bertobat pada waktu itu di Yerusalem.
Itu hari Pentakosta, saudaraku ya. Nah, kemudian kita lihat, saudara, penuh Roh Kudus itu membawa Petrus dan Yohanes terus memberitakan Injil, ngajar tentang Yesus, dan kuasa mujizat menyertai Petrus dan Yohanes, sehingga orang lumpuh yang ada di Gerbang Indah itu di pasal 3 disembuhkan oleh kuasa Tuhan karena penuh roh tadi, saudaraku. Jadi penuh roh itu luar biasa dahsyat. Nah, tadi saya katakan bahwa penuh roh itu diulang-ulang. Kita lihat lagi ya, saudaraku ya, Kisah 4 ayat 8. Ini di hadapan Mahkamah Agama ya, karena orang-orang pada melihat bahwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir di Gerbang Indah, dan orang yang lumpuh itu melompat-lompat kemudian memuji Tuhan dengan sangat demonstratif. Nah, mereka iri hati dan mereka akhirnya menangkap Petrus. Kemudian Petrus di hadapan Mahkamah Agama diadili, saudaraku ya. Nah, jawab Petrus ayat 8. Maka jawab, ini ya 4 ayat 8, sorry. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Jadi Petrus itu ketika berbicara penuh Roh Kudus. Nah, saya tidak tahu, saudaraku, peristiwa Kisah Rasul 2 sampai peristiwa Kisah Rasul 4 itu berapa jarak waktunya. Tidak diceritakan, saudaraku. Tetapi yang jelas, Petrus penuh Roh Kudus. Saya yakin bahwa penuh Roh Kudus adalah peristiwa yang harus dipelihara, dijaga, dan harus berulang-ulang terjadi. Nah, kenapa berulang-ulang? Nah, saya ingin ajak Anda untuk melihat satu perikop ketika mereka diancam oleh Mahkamah Agama, mereka dilarang untuk memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes itu di dalam pasal 4, saudaraku ya. Petrus dan Yohanes ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka, dan bla-bla terus. Kemudian mereka mulai berdoa, saudaraku ya. Dalam doanya kita lihat ayat 29, kita lompat aja. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, jadi ada ancaman. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi doanya aneh, saudara. Doanya adalah minta supaya mereka itu diberi keberanian. Nah, nanti kita melihat bagaimana roh itu memenuhi mereka dan membuat mereka jadi berani. Saudaraku, inilah pola Alkitabiah tentang penuh roh. Jadi penuh roh membuat mereka bersaksi. Penuh roh mendorong mereka untuk melakukan mujizat. Penuh roh mendorong mereka untuk berani berkata-kata ketika mereka sedang diancam. Dan penuh roh membuat mereka berdoa. Dan luar biasanya kita lihat, saudaraku ya, doanya itu minta keberanian untuk memberitakan firman. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ya, jadi penuh roh itu membuat mereka berdoa supaya Tuhan menyembuhkan orang. Jadi yang menyembuhkan itu bukan kita, saudaraku ya. Ada hamba Tuhan yang berkata, saya disuruh Tuhan untuk menyembuhkan orang. Ya, janganlah. Tuhan yang menyembuhkan, kita melakukan bagian kita. Gitu ya. Jadi saudara perlu ngerti akan kebenaran itu. Dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Jadi mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Nah, ayat 31, saudara, ini saya tertarik untuk menekankan ayat 31. Saya bacakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaan, apakah mereka semua itu belum penuh Roh Kudus? Sudah, saudaraku. Ini adalah orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus, tapi itu terulang terjadi penuh roh.
Ya, jadi kata penuh roh itu menjelaskan akan satu keadaan saat itu, saudara. Saudara mungkin berkata, saya pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oh, luar biasa indah sekali. Wah, begitu menggebu-gebu. Tapi kita harus senantiasa penuh roh, saudara. Dan peristiwa penuh roh itu harus berulang-ulang. Ketika mereka berdoa, sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, ya saudaraku. Inilah peristiwa demi peristiwa. Nanti kita lihat bagaimana Stefanus, ya martir pertama itu juga penuh roh, saudara. Berkata-kata dengan penuh roh. Jadi itu memang tidak bisa dilepaskan antara orang yang melayani Tuhan dengan penuh roh itu. Dan saya akan menutup, saudaraku, akan firman Tuhan ini dengan kita sama-sama melihat nasihat dari Rasul Paulus di dalam Efesus. Ya, kita lihat ya. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, dan sebagai bandingannya, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Saudaraku, tema dari Suara Gembala kali ini adalah hendaklah kamu penuh dengan roh. Nanti kalau penuh roh, kita otomatis akan bersaksi, rindu bersaksi. Roh akan pada waktunya akan melakukan mujizat melalui saudara yang penuh roh. Roh Kudus, Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus menyembuhkan orang, mujizat terjadi. Beritakan firman dengan penuh keberanian. Ketika diancam, berdoa penuh roh, dan mereka pun memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Demikian saudaraku, penuh roh. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.